pembelajaran yang baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin. KM-nya silakan. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadir semua hari ini? Tidak. Ada yang tidak hadir? Ada berapa orang? 4 orang. Siapa aja? Oke. Lagi? Alasannya kenapa? Izin. Terus yang lainnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, ini saya akan belajar tentang pengertian anak bahasa. Sebelumnya, melakukan pembelajaran sebelumnya yang kemarin tentang macam-macam gaya. Ada yang masih ingat macam-macam gaya saja? Oke, siapa? Anggari, boleh sebutkan macam-macam gaya. Gaya berat, gaya gesek, gaya dorong, gaya normal. Ada yang lain bisa menambahkan selain Pak tadi? Kalau pada pegas namanya gaya apa? Gaya dorong, gaya pegas ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, coba kalian tonton terlebih dahulu fenomena yang satu ini. Oke, ini ada orang ceritanya nih ya. Ini unicorn rekor, tau nggak? Unicorn rekor. Jadi seseorang yang bikin rekor-rekor gitu ya. Nah, ini salah satunya dia pengen bikin mencetak sejarah dengan menarik pesawat. Nah, saya kasih pertanyaan dulu. Kira-kira berhasil apa nggak? Coba yang tidak berhasil dulu. Yang tidak berhasil. Yang berhasil? Yang berhasil 1, 2. Yang lainnya apa nih? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya. Yang lainnya masih. Katanya jadi Pak lihat dulu gitu ya. Oke deh, kita cek dulu ya. Berhasil atau tidak? Kita cek. Berhasil atau tidak? Ya, ada pergerakan kan sedikit? Tidak ada. Jadi berhasil atau tidak? Tidak. Jadi pasti mustahil ya. Walaupun kita tunggu sampai selesai pun kayaknya masih tidak ada pergerakan di sini. Oke. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan hubungan antara gaya, massa, gerakan benda, dan gaya gesek dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung percepatan benda dalam sistem yang terletak pada bidang data, gaya gesek statik, kinetik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan dan atau melakukan percobaan hukum 2 Newton menggunakan set simulation dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan hukum 2 Newton dengan benar. Nah, ini tujuan kita pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, berikutnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, tadi saya sudah mengirimkan link untuk materi pertama yang pertama kali. Silakan kalian isi dulu, ya. Sebisa kalian, ya. Link yang saya kirimkan di grup pretest, betul ya, pretest. Kalian silakan isi terlebih dahulu. Waktunya nggak usah lama-lama lah ya. 15 sampai 20 menit saja. Oke. Pick up ya, pick up. Boleh. Ya, ini tentang dari mana nih ya? Oke, seragam ya. Ini lagi ngetes kekuatan. Nah, menurut kalian bisa bergerak atau tidak? Ada yang tidak bisa bergerak? Ada yang berpendapat tidak bisa bergerak? Ada? Tidak bisa bergerak. Harusnya kenapa tuh? Tidak bisa bergerak karena mobilnya berat. Mobilnya berat. Boleh. Ada lagi yang lainnya? Kenapa tadi? Orang yang turun. Jadi bisa dibagi ini kemungkinan gaya
gaya yang dikeluarkan kecil gitu ya, kata naik turun. Ya boleh lah. Ada lagi yang lainnya? Ya. Belum. Kamu lihat. Oh boleh. Ada lagi yang lainnya? Boleh. Oke, berarti gaya geseknya yang berlaku katanya lebih kecil. Kalau diam mah mungkin meden dulu ya. Pertama meden dulu. Kalau yang bergerak mah udah jangan tuh udah gerak namanya tinggal terusin doang kan. Oke, itu menurut kalian. Oke, kita berhubungan dengan itu nanti sekarang pembelajarannya. Next. Nah, sekarang ini kan sudah berkelompok nih ya. Nah, ini kelompoknya kelompok besar sekali karena emang kondisi laptopnya cuma ada yang tersedia cuma segini. Kita berbarengan saja ya. Berikutnya silakan buka LKPD. Nah, ini yang sudah dikasih untuk LKPD namanya. Buka LKPD-nya ya. Nah, ini. Oke, buka ini pengamatan 1. Nah, silakan dibaca dulu pengamatan 1. Sampai yang warna hijaunya keluar angka 1 aja ya. Nah, tulis tuh warna merahnya itu angka berapa? Ditulis. Pakai dua tangan. Nanti ditulis 120 terus, nah 100 berapa tuh tadi? Gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak maksud saya? Ini tulis nih sampai berapa paling gede gitu. 193, 117, 120. Ini kan keluar angka nih. 21, 25, 26, 84, nih ujung-ujung berubah jadi kecil. Nanti tadi berapa? 100 berapa? Nah itu coba sendiri ditulis. Diulangi lagi, pelan-pelan lagi sampai 2 kali aja atau 3 kali lah kalau nggak kurang. Kelompok yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu di pengamatan ketiga yang terdiri dari 9 orang yaitu saya, Darwin, dan dia, Juli, Andari, Henry, Dede, Raffi, sama Erlina. Dan pengamatan ketiga yang dilakukan oleh Andari. Pada pengamatan fisika, pada nomor 1, gaya gesek statis itu 160, gaya gesek kinetis 110, kecepatan awan pada nomor 1 0,3 meter per sekon, kecepatan akhir 2,2 meter per sekon, hasil kecepatan 0,32. Pada nomor 2, pengamatan fisika, gaya gesek statis 160. Pada gaya gesek kinetis juga sama 110. Cuma yang berbeda dari kecepatan awal dan akhir. Kecepatan awal di nomor 2 yaitu 0,5 mili per sekon. Kecepatan akhir 3,2 mili per sekon. Hasil kecepatan 2,7 mili per sekon. Pada nomor 3, pada pengamatan ketiga, gaya geseknya juga sama
yang tadi 160, yang ini 110. Cuma perbedaan dari kecepatan. Kecepatan awal pada nomor 3 itu 0,7 mili per sekon. Meter per sekon. 0,7 meter per sekon. Dan pada kecepatan akhir 4,6 meter per sekon. Dan kecepatan itu 3,9 meter per sekon. Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Percepatan meter per sekon kuadrat ya. Di kelompok satu kedua ada yang apa yang namanya semua. Oke, silakan Profesor. Di sini ya sebelumnya dari semua yang hasil dibacakan oleh Anda ini itu tidak sama dengan kelompok kami. Kelompok kami itu untuk percobaan pertama gaya gesek statis 133 Newton, gaya gesek kinetis 94 Newton, kecepatan awal 3,5 meter per sekon, kecepatan akhir 8,9 per sekon, dan percepatan 1,14 meter per sekon kuadrat. Dan untuk percobaan kedua, untuk gaya gesek statis 137 Newton, gaya gesek kinetis 94 Newton, kecepatan awal 43 meter per sekon, kecepatan akhir 10,5 meter per sekon, dan percepatan 1,24 meter per sekon kuadrat. Dan untuk percobaan ketiga, gaya gesek statis 123 Newton, gaya gesek kinetis 94 Newton, kecepatan awal 2,8 meter per sekon, kecepatan akhir 9, meter per sekon, dan percepatan 1,28 meter per sekon kuadrat. Jadi semuanya ada yang dari hasil pengamatan kelompok 2 gaya gesek statis hasilnya 113 Newton, itu semua sama. Gaya gesek kinetis 85, semua kecepatan awal yang berbeda sama yang kecepatan akhir. Kecepatan awal 1,8 meter per sekon, kecepatan pengamatan kedua 0,5 meter per sekon, yang ketiga 1,1 meter per sekon, kecepatan akhirnya 4,5 meter per sekon, 3,9 meter per sekon, 4,2 meter per sekon. Hasilnya 2,6, 3,4 sama 3,1. Terima kasih atas tanggapannya untuk kelompok 2, kelompok 4. Tabel pengamatan 3, gaya gesek statis nomor 124, gaya gesek kinetis 95, kecepatan awal 15,4, kecepatan akhir 23,4, kecepatan 1,6. Percobaan kedua, gaya gesek statis 124, gaya gesek kinetis 95, kecepatan awal 8,9, kecepatan akhir 20,1, kecepatan 2,24. Percobaan ketiga 124, gaya gesek kinetis 95, kecepatan awal 9,1, kecepatan akhir 20,0, kecepatan 2,2. Jadi gaya gesek statis dan kinetis itu sama, dan kecepatan awal dan akhir berbeda. Hanya yang berbeda pas kecepatan awal akhir sama kecepatan. Tapi ini maksudnya yang Pakai 100. Iya. Boleh. terima kasih untuk tanggapannya. Terima kasih untuk tanggapannya dari Bapak Kabar. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saat ditarik, ya kan, sampai menemukan gaya tertinggi kan. Nah itu namanya gaya gesek apa ya? Gesek-gesek statis. Ketika sudah jalan, berikutnya nilainya segitu lagi ya. Itu namanya gaya gesek apa? Ada ini, contoh ya. Nah misalkan gaya gesek ini koefisiennya ya. Gaya gesek statis dulu.
massa kali gravitasi kali mu S ya gitu. Sama dengan massanya kali bebas. Dikali gravitasinya 10 dikali mu misalkan 0,6. Kita kalikan semuanya jadi sama dengan 300. Gitu kan? Sekarang yang kinetisnya massa kali gravitasi kali muka 50 kali 10 dikali 0,9 sama dengan 200. Nah, kalau ini misalkan gaya di sini 100, ini gerak apa enggak? Gerak apa enggak? Enggak? Gerak? Enggak? Gerak apa enggak? Enggak, patokannya 100 apa kinetis? 100 apa kinetis? Mati. Kalau saya ganti 200 gerak apa enggak? Enggak. Bunyi sampai sini. Kalau 300 dia gerak apa enggak? Gerak apa enggak? Tepat akan bergerak. Udah mulai goyang-goyang. Udah mulai goyang. Tetapi kalau ini udah mulai 1, gerak apa enggak? Ngerti? Ketika dia diam, gaya gesek yang berlaku status apa kinetis? Status apa kinetis? Ketika dia diam, status apa kinetis? Tetapi ketika dia bergerak, status apa kinetis? Kinetis. Nah, satu lagi. Kalau misalkan ini 100, gaya gesek statusnya berapa? Gaya gesek statusnya berapa? Nyampe segini nggak? Gaya gesek statusnya berapa? Yang diberikan untuk menggerakkan pertama harus memenuhi gaya gesek maksimal. Kalau tidak mencapai gaya gesek maksimal ini bergerak apa enggak? Tidak bergerak. Berikutnya gaya gesek kinetis berlaku kalau misalkan bergerak sudah bergerak. Kalau misalkan tidak bergerak yang berlaku gaya gesek apa? Oke, pembelajaran sampai situ. Berikutnya kita untuk yang terakhir untuk kita oke. Untuk prosesnya silahkan dikasihkan lagi dari di grup dengan proses untuk oke, jangan lama-lama 15 menit aja. Kelompok 4 sudah? Dia sudah? Tidak itu 1, dan itu 2 ya. Oke. Oke, 1 menit lagi lah. Sudah ya? Oke, berikutnya gini. Kita sama-sama merefleksikan. Tadi ada kesulitan nggak kerjakan ini? Pembelajarannya? Kesulitannya apa tuh masalah satu? Gampang nggak memperhatikan ininya, laptopnya? Gampang. Kesulitannya apa? Jangan telat, kolaborasinya masih kurang. Yang kedua, untuk ngepas-ngepasinya, untuk gaya gesek ini dihapus ya? Bisa nggak? Bisa. Cukup mudah dipahami yang lainnya? KKPD-nya? Oke ya. Berarti tinggal di kolaborasinya, tinggal di perkuat untuk kerja samanya. Oke ya. Oke. Kalau misalkan sudah, silakan ditutup dengan berdoa. Silakan. KM-nya. Mari kita baca alhamdulillah, mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar.
ke sungai.